Dan selain kita banyak beramal soleh, kita juga berusaha mencari amal soleh yang terbaik, prioritas. Karena keterbatasan kemampuan, keterbatasan usia, ya, maka kita berusaha mencari amal yang prioritas agar kita bisa menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang sering ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang amalan yang terbaik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang bisa menjadikan seorang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana saya kumpulkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang datang dalam lafal khairukum, yang terbaik di antara kalian, atau khairun nas, atau manusia yang terbaik, atau khairun nisa, wanita yang terbaik. Siapa saja mereka atau amal-amal apa saja yang bisa menjadikan seorang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang terbaik adalah orang yang mengoptimalkan umurnya untuk beramal saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Wa syarrukum man tala umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalannya. Dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalnya. Saya ulangi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian orang yang panjang umurnya dan baik amalnya, dan seburuk-buruk kalian adalah orang yang panjang umurnya dan buruk amalannya. Ini dalil bahwasanya jika seorang diberi umur yang panjang, lantas dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak buang-buang umurnya pada hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang sangat menunjukkan akan hal ini tentang kisah dua orang yang datang berhijrah ke kota Madinah. Aslama jami'an, keduanya sama-sama masuk Islam. Itu umur Islam mereka sama-sama. Bareng masuk Islam kemudian datang berhijrah qadima ila Madinah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang salah satunya aktsar ijtihadan, lebih banyak lebih berijtihad dalam beramal daripada yang kedua. Dua-duanya sama masuk Islam, satu lebih semangat daripada yang kedua. Kemudian yang semangat beribadah ini akhirnya maju dalam medan jihad, akhirnya mati syahid. Adapun temannya yang kedua, kemudian diberi umur panjang oleh Allah sampai setahun kemudian baru meninggal dunia. Jadi kasih panjang umur sampai setahun. Maka Talha bin Ubaidillah berkata, "Fara'aitu fi ma yarun naim." Maka aku melihat dalam mimpiku, tiba-tiba aku bersama dua orang ini inda babil jannah, di pintu surga. Fa kharaja kharijun minal jannah, maka ada yang keluar dari surga, kemudian mempersilahkan yang meninggal kedua untuk masuk surga terlebih dahulu. Yang meninggal yang kedua, padahal yang pertama lebih semangat apa? Beribadah dan mati syahid. Yang kedua ibadahnya ada, tapi dia diberi umur setahun. Ternyata yang kedua lebih dulu masuk surga. Kemudian dia dibawa ke dalam surga, kemudian keluar lagi dari dalam surga mengajak yang pertama. Setelah itu mereka keluar lagi ke surga, kemudian berkata kepadaku, ya, kau belum saatnya, baliklah. Kemudian aku pun terjaga dari tidur. Lalu aku ceritakan kepada para sahabat, karena mereka tahu tentang dua orang ini. Maka mereka heran, kok bisa dalam mimpimu yang kedua masuk surga terlebih dahulu daripada yang pertama? Akhirnya fabalagha dzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya berita tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata kepada para sahabat, "Mimma ta'jabun?" Apa yang buat kalian heran? Kata mereka, "Ya Rasulullah, ini yang pertama lebih semangat beribadah daripada yang kedua. Kenapa yang dua lebih masuk surga?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini, tentang pentingnya umur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaisa qad makatha ba'dahu sanah?" Bukankah yang kedua masih diberi umur setahun setelah yang pertama? Dia ada umur setahun. Alaisa qad adraka Ramadhana fasamahu? Bukankah dia dalam setahun tersebut mendapati bulan Ramadan, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan? Kemudian bukankah dia telah salat, wa kam sajadah dan betapa banyak sujud yang telah dia lakukan dalam umur setahun tersebut? Ya. Walamma ma bainahuma, maka kedudukan di antara keduanya
seperti di surga seperti antara langit dan bumi. Orang kedua ini dia mungkin tidak sehebat yang pertama dalam amal soleh, tapi ternyata dia continue dalam beramal soleh. Ini dalil bahwasanya kalau orang diberi umur setahun, kemudian dia optimal, dia menggunakan umurnya tidak dibuang-buang pada yang tidak bermanfaat, dia gunakan untuk beramal soleh, maka ini sangat meninggikan derajatnya. Maka benar sabda Nabi SAW, khairukum, sebaik-baik kalian, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Maka saya ingatkan pada diri saya pribadi juga kepada para hadirin untuk tidak membuang-buang umur. Ini masalah kita hidup di zaman kita buang-buang umur. Ngobrol ngalur ngidul tidak ada faedahnya. Nonton berita-berita yang tidak ada faedahnya, kalaupun ada faedahnya sedikit dibandingkan dengan seandainya kalau kita gunakan untuk yang lain. Umur kita ini tidak tahu sampai kapan. Ya. Sementara kita buang-buang umur kita pada hal yang tidak berhak untuk kita, tidak layak untuk kita buang umur kita. Bagaimana di antara ciri-ciri orang-orang beriman yang menakjubkan dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun." Seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang beriman yang beruntung tersebut? Al-falah maknanya adalah seorang meraih keberhasilan dan tidak akan keberhasilan tersebut stabil, tidak akan jatuh lagi. Itu namanya falah. Kalau dikatakan seorang sudah aflah, dia beruntung, artinya dia tidak akan jatuh lagi, dia beruntung seterusnya. Dia sukses seterusnya. Itu namanya dia telah mendapat al-falah. Kata Nabi SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'min. Sungguh beruntung seorang yang orang-orang yang beriman, mencapai al-falah, kesuksesan yang tidak akan ada kemunduran lagi. Siapa mereka? Alladzina hum fi sholatin khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, orang-orang yang berpaling dari perkara yang sia-sia. Perkara yang sia-sia itu apa? Perkara yang tidak ada faedahnya, dunia maupun akhirat, tidak ada faedah. Terlebih lagi akhirat, tidak ada faedahnya. Ciri orang beriman, dia tidak mau buang umurnya pada perkara yang sia-sia. Kalau tidak ada faedahnya, dia tidak mau lakukan. Dia tidak mau buang usianya di situ. Kita ini hanyalah kumpulan hari-hari. Apa kata Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, ya ibn Adam innama anta ayyam. Sungguhnya wahai anak Adam, engkau adalah kumpulan hari-hari. Fa idza dhahaba ba'dul ayyam dhahaba ba'dhu. Kalau sebagian hari telah pergi darimu, maka sungguh sebagian darimu telah pergi darimu. Wa idza dhahaba ba'dhuka yushiku an yadhhab kullu. Kalau sebagian dirimu sudah pergi, dikhawatirkan akan pergi engkau seluruhnya. Kalau ada jam yang kita buang, menit yang kita buang, hari yang kita buang pada yang tidak bermanfaat, sebenarnya kita telah buang diri kita pada yang tidak bermanfaat. Dan betapa banyak sekarang di zaman ini acara-acara, tontonan-tontonan yang membuang umur kita. Sia-sia, kita tahu sia-sia tapi kita tetap nonton. Kita tahu sia-sia, tidak ada faedahnya dunia pun akhirat kita kerjakan. Itu namanya kita tidak bersifat dengan sifat orang-orang beriman yang Allah puji dalam Al-Qur'an. Allah sebutkan juga di akhir surat Al-Furqan ketika Allah menyebutkan ciri-ciri ibadur Rahman, wa ibadur Rahmani alladziina yamshuna 'alal ardi hauna. Itu para penghuni surga yang Allah mengatakan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabar. Mereka lah orang-orang yang mendapat surga karena kesabaran mereka. Di antara ciri-ciri mereka, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Sebelumnya Allah mengatakan walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Yaitu orang-orang yang tidak pernah menyaksikan az-zur. Zur di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama. Di antaranya az-zur maksudnya mereka tidak pernah bersaksi palsu. Di antaranya tafsiran juga az-zur maksudnya orang-orang yang tidak pernah menghadiri acara-acara perayaan keagamaan agama-agama yang lain. Di antaranya juga ada yang mengatakan az-zur maksudnya seluruh maksiat. Dia tidak pernah menghadiri acara-acara, tidak pernah menonton acara-acara maksiat. Setelah itu Allah tambah, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau mereka melewati acara yang sia-sia, mereka lewati saja. Tidak mampir. Tidak mampir nonton. Ini ciri-ciri orang beriman yang tidak mau buang umur mereka, jangankan pada maksiat, bahkan pada perkara yang sia-sia mereka tidak mau buang umur mereka. Karena mereka tahu bahwasanya umur adalah aset yang terbaik untuk bagaimana membuat seorang bisa tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kisah dua orang yang saya sebutkan. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang rugi. Maqbun itu rugi. As-sahhatu wal farah. Kesehatan dan waktu. Rasulullah SAW mengatakan, ya, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faraghaka qabla syughlik." Waktu luangmu sebelum kesibukan. Ini yang jadi problem kita. Kita ini tidak menghargai umur kita. Kalau kita sendiri tidak menghargai waktu kita, kemudian meminta dihargai oleh orang lain. Waktu kita buang seenak, mau nonton ini, komentar ini, komentar ini. Nonton, baca komentar sampai 1 jam buat apa? Kesimpulannya wallahu alam. Itu komentar, ribut sana, ribut sini, ribut sini. Bikin opini, bikin komentar, data saja nggak jelas, data benar atau tidak. Buang-buang umur. Dan nanti tunggu kesimpulannya terakhir aja, ngapain? Kita buang umur kita pada hal yang tidak lantas, tidak layak untuk kita buang umur kita. Itu masalah. Ibu-ibu buka Instagram, lihat inilah, lihat tas, lihat apa lagi? Lihat tas, lihat jam. Yang paling bahaya kalau lihat suami orang, itu yang paling buang-buang umur. Mati baterainya. Ganti aja baterai. Enak pakai itu. Ada baterai? Baik, jadi ini yang jadi problem utama adalah kita hidup di zaman banyak acara-acara, program-program, kegiatan-kegiatan yang buat kita buang-buang umur. Sebagian YouTuber, dia bikin konten yang pokoknya bisa viral. Yang konten tersebut tidak ada faedahnya sama sekali. Dunia tidak, akhirat tidak, malah membuat anak-anak muda rusak. Entah pamer kekayaan, entah pamer kehidupan keluarga yang penuh dengan drama. Sehingga kemudian orang nonton, dinonton oleh 5 juta orang, 10 juta orang, 15 menit isinya buang-buang umur. Saya nggak tahu dosanya kayak apa YouTuber tersebut. Membuang umur masyarakat sebanyak 15 juta orang, 10 juta orang. Ini kalau ingin jadi manusia terbaik, berusaha mengoptimalkan umur kita. Kaidah menyatakan, sebagaimana kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kita berusaha menjadi seorang yang orang. Ini nasihat buat saya pribadi. Itu juga buat kawan-kawan, rekan-rekan yang hadir sekarang. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, namanya al-wara. Wara adalah tarku ma la yanfa'u fil akhir. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhir. Jazakallahu khair. Wara adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Oleh karenanya kita sebelum melakukan aktivitas apapun, membaca apapun, mengklik apapun, kita pikir dulu ini ada manfaatnya nggak di akhirat. Kalau nggak ada, lewatin aja, nggak usah diklik. Karena majelis-majelis sia-sia itu banyak di sekitar kita. Ya. Kalau kita lagi lewat ada konser dangdutan, jangan mampir. Wa idza marru bil lagwi marru kiram. Kalau lewat lewat aja, elegan tinggalkan. Jangan mampir kemudian kepala ikut goyang, jangan. Kita lihat biduan wanitanya begitu seksi, begitu menarik. Terus pulang lihat istri wajahnya kok tidak cantik lagi. Nah, karena matanya dikotori dengan melihat maksiat. Dan majelis sia-sia itu bukan cuma di sekitar kita ya, secara offline yang paling banyak malah di online. Yang paling banyak justru di HP kita. Karenanya nasihat buat saya pribadi dan juga kepada hadirat, sudah saatnya kita berhenti. Sudah saatnya kita berusaha menjadi manusia yang terbaik. Yang mengoptimalkan umurnya untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah yang tidak ada manfaatnya tidak usah kita kerjakan. Kalau manfaat kerjakan, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ustaz jalan-jalan sama anak istri manfaat, niatkan untuk menyenangkan anak istri, niatkan karena Allah, insya Allah manfaat. Tapi jangan jalan-jalannya sampai 1 bulan full. Secukupnya, secukupnya. Masing-masing punya kegiatan lagi lanjutkan. Intinya, kalau ada manfaatnya kerjakan, kalau tidak ada hendaknya kita tinggal. Ibu-ibu demikian juga jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Medsos ini bikin problem besar ibu-ibu. Lihat-lihat
tas baru lah, sendal baru lah, sepatu baru lah. Sementara suami tidak punya uang. Itu hanya mendatangkan penderitaan. Punya uang saja bikin menderita suami. Apalagi kalau tidak punya, tidak punya uang. Adalah. Mulailah isi waktu belajar tajwid lah, belajar akidah lah, belajar tafsir lah. Banyak yang mesti pelajari. Bermanfaat untuk di akhirat kita. Kita nggak tahu kapan sewaktu-waktu Allah bisa mencabut nyawa kita. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairukum man tala umruhu hasunal amal. Sebaik-baik kalian adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalan. Sekarang lihat ulama, subhanallah umur sudah 90 lebih, tapi sibuk dengan ibadah, luar biasa ya. Luar. Lihat ada orang sudah tua, selalu ke masjid, saf pertama, luar biasa. Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat satunya sudah tua, sudah mati, masih bicara. Bicara inilah, ngeritik sana, ngeritik sini, analisa sana, analisa sini, padahal dia bukan pakarnya. Kasihan. Kasihan. Kapan dia mau bahagia lagi? Bahagia dengan cara begitu? Bahagia bukan. Bahagia bukan ente punya duit banyak, enggak bahagia ente dekat sama Allah. Yang punya hati kita Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin bahagia Allah Subhanahu wa taala. Maka dekat dengan Allah itulah yang mendatangkan kebahagiaan di dunia terlebih lagi di akhirat. Maka jangan buang-buang. Kalau ada teman yang ngajak kita buang-buang umur, kita bilang kau aja buang umurmu sendiri. Kalau ada grup ngajak kita buang-buang umur, left dari grup tersebut. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Nanti kita menyesal. Hari kiamat kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuka catatan amal isinya maksiat perkara sia-sia. Bayangkan seorang hobi misalnya nonton film Korea. Dibuka catatan amal isinya film Korea 100 seri. Satu seri berapa menit? Jangan pura-pura nggak tahu. Taruhlah 1 jam. Satu seri 100 jam. Coba itu kalau baca Al-Quran. Berapa pahala, derajat tinggi. Ini menjadi terbaik. Jangan buang-buang umur. Alhamdulillah banyak bisa kita manfaatkan. Kita kalau nggak ngaji, kita silaturahmi. Kalau nggak kita jamu tamu. Kalau nggak kita sholat duha. Kalau nggak kita sholat malam. Kalau nggak kita kunjungan sama tetangga. Kalau nggak kita telepon kakak adik silaturahmi. Kalau nggak kita bicara sama teman menyenangkan hatinya. Kalau nggak kita olahraga niatkan supaya kita kuat beribadah. Kalau nggak kita istirahat supaya bangun bisa ibadah dengan kuat. Kalau nggak kita kerja kumpulkan uang untuk bisa menafkahi anak istri, untuk bisa beli hadiah buat orang tua. Banyak yang bisa kita kerja. Makanya ada klip cerita tentang orang usia 80 tahun dan dia menyesal. Usia 80 tahun kemudian dia menceritakan masa lalu. Dia mengatakan saya menyesal. Seandainya ketika saya remaja, setiap hari saya puasa setiap minggu saya puasa Senin Kamis, sudah berapa hari saya puasakan sampai umur 80. Seandainya setiap hari saya baca Quran sekian, entah berapa khatam yang sudah saya khatamkan. Tapi semua sudah lewat. Usia sudah 80 tahun. Jangan sampai kita seperti itu. Ternyata selama 80 tahun berapa film box office sudah kita habiskan. Hollywood, Bollywood, apalagi dan lain-lainnya. Seumur. Habisin umur, baca komentar tentang politik. Terus pilihannya kalah lagi, sedih. Sebab untuk baca Quran. Ya boleh lihat sekitar-sekitar aja, jangan kemudian serius. Sampai klip putar berulang-ulang. Buang-buang. Oleh karenanya harus memberanikan diri untuk tidak mengklik apa yang tidak perlu diklik. Kita kalau medsos kan banyak sekali yang mau diklik, ya. Udah jangan diklik. Cobaan cuma pada klikan pertama, jadinya ditahan. Kalau ditahan selesai. Kalau ngeklik selesai 15 menit hilang. Setengah jam hilang. Enggak terasa 1 jam. Hilang. Sebelum tidur murojaah. Bangun tidur lihat lagi. Habis umur. Nanti kalau diajak pengajian, saya nggak ada waktu. Nggak ada waktu, gimana ceritanya nggak ada waktu? Lihat YouTube ada waktu banyak, pengajian nggak ada waktu, yang benar aja. Diajak untuk ziarah silaturahmi ke orang tua, nggak ada waktu. Macet Jakarta lah. Tadi kamu nonton berita sampai berjam-jam ada waktu. Mau ke rumah orang tua tidak ada waktu. Gimana ceritanya?
Baca Quran nggak ada waktu, susah ngatur waktu. Gimana usah waktu-waktu? Nonton film Korea saja ada waktu, baca Quran nggak ada. Baik, lanjut yang kedua ya. Yang kedua, agar bisa menjadi orang yang terbaik, di antara yang Rasulullah SAW bersabda, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi masyarakat. Para ulama menyebutkan ibadah ada dua model. Namanya pertama ibadah al-qasirah, ibadah terbatas, yaitu hanya terkait dengan manfaatnya untuk kita sendiri. Dan ada namanya al-ibadat al-muta'addiyah, ibadah yang bermanfaat bagi orang lain. Dari jenis ini, maka ibadat al-muta'addiyah, dari sisi manfaat, maka ibadah al-muta'addiyah yang bermanfaat orang lain lebih disukai oleh Allah daripada yang terkait dengan diri sendiri. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini, yaitu sabda Nabi SAW, wa habbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbil muslim. Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatruda anhu ju'an, atau kau hilangkan rasa laparnya. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdiya anhu dainan, atau kau lunaskan hutang-hutangnya. La an amshiya ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Saya berjalan menemani saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Hal ini kenapa? Karena iktikaf terkait dengan diri sendiri. Adapun menolong orang itu terkait dengan orang banyak. Dan ibadah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang manfaatnya kepada orang banyak lebih banyak. Semakin banyak semakin besar manfaat. Karenanya ketika Nabi SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat. Kalau yang pertama Nabi sebutkan orang yang paling besar manfaatnya kepada orang banyak. Kata Nabi SAW, sab'atul yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, yang tidak naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Itu hari di mana matahari diturunkan dalam jarak 1 mil. Orang-orang berdesak-desak, tidak ada tempat untuk tidur dan duduk, semuanya berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari di mana manusia berdiri, enggak ada yang duduk, enggak ada yang duduk apalagi berbaring. Semuanya berdiri, berdempet-dempetan sehingga terjadilah panas luar biasa. Pertama kata para ulama dengan jarak matahari yang dekat, yang kedua karena keringat bercucuran di atas mereka. Di saat itu ada golongan-golongan, 7 golongan yang Allah naungi sehingga mereka teduh ketika itu. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang Allah naungi mereka fi yaumin fi dhillihi, di naungan Allah. Allah ciptakan naungan untuk menaungi mereka. Ada yang mengatakan naungan arsy, ada yang mengatakan naungan Allah ciptakan. Yauma la dhilla illa dhilluh, di hari itu tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebutkan 7 orang yang hebat-hebat. Yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling cintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya, jantungnya tergantung di masjid, itu terikat dengan masjid. Yang kelima rajulun datum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin, seorang laki yang diraih oleh seorang wanita yang cantik jelita dan memiliki kedudukan. Faqala ini akhafullah, jadi berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh rajulun dzakarallaha khalian fa fadat aina, seorang sendirian dia mengingat Allah kemudian dia menangis. Ini 7 orang hebat semua. Kita mulai dari yang kedua misalnya. Yang kedua, syabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan. Ini orang hebat. Ya, di mana namanya anak muda pengin tahu, kepo, pengin coba-coba, pengin experience, pengin apa-apalah. Mumpung masih muda katanya. Mumpung masih muda. Padahal banyak juga yang meninggal masih apa? Muda. Tapi ketika masih muda, keingin tahuan, pengin ke sana kemari, bahkan pengin coba-coba maksiat. Kalau tidak coba maksiat, dia minder. Kok kamu nggak tahu? Akhirnya saya coba dulu lah biar tahu, biar bisa ngobrol sama kawan-kawan. Kalau ngomong sesuatu saya bisa tahu. Banyak hal-hal yang buat anak muda sebagaimana kita pernah muda. Dan sekarang masih muda juga alhamdulillah. Belum tua yang lain, seperti yang lain maksudnya. Maksudnya ketika masih remaja, kemudian ada seorang bertakwa kepada Allah, melazimi masjid, suka baca Quran, berbakti sama orang tua, ini orang hebat. Syabun nasya fi ibadatillah, anak muda
yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Namun siapa anak muda seperti ini? Jarang. Makanya dia termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah pada hari kiamat kelak, diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tua baik ya wajar, udah tua kapan lagi mau rambut sudah putih terus sering ke masjid ya wajar. Yang enggak wajar rambut sudah putih enggak pernah ke masjid, itu enggak wajar. Rambut sudah putih semua, cari yang hitam aja susah. Kemudian masih ngalor ngidul, enggak ada kegiatan, bingung, bengong, ngelamun kerjanya. Quran enggak dibaca, nonton YouTube aja kerjanya. Ini itu enggak wajar. Kalau orang tua itu wajar ke masjid. Ada anak muda suka ke masjid itu enggak wajar. Itu hebat. Anak muda bertakwa kepada Allah, belajar agama. Bertakwa kepada Allah ini tidak wajar. Maka anak muda seperti dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi naungan oleh Allah, naungan spesial untuk dia sehingga dia merasa teduh ya ketika orang-orang semua dalam kondisi menderita. Yang ketiga, dua orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena berpisah karena Allah. Ini juga dua orang yang spesial. Mereka bersahabat bukan karena dunia, bukan karena satu suku, bukan karena satu hobi, tapi karena kau bertakwa, saya juga bertakwa, kau beriman, saya beriman, kita bersahabat. Dan persahabatan kita karena urusan akhirat. Pikir dakwah kayak, pikir kajian kayak, pikir untuk membantu fakir miskin kayak, pikir bagaimana memikirkan remaja di sekitar kampung, bagaimana cara kita didik kayak, kemudian pikir bagaimana ngurus masjid, bertemu, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga orang hebat. Karena semua interaksi dia dengan temannya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Mereka saling mencintai karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ini juga luar biasa. Seorang yang qalb itu bahasa Arabnya artinya jantung. Mu'allaqun seakan-akan jantungnya nyantol di masjid. Jasadnya pergi, jantungnya nyantol di masjid. Ini kinayah dari Nabi SAW bagaimana dia selalu rindu ke masjid. Tapi dia harus meninggalkan masjid karena banyak urusan. Dia harus dagang, dia harus aktivitas, harus mencari nafkah. Kata Allah, fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Allah sebut tentang masjid-masjid yang harusnya diangkat masjid-masjid tersebut. Kata Allah, dalam masjid-masjid tersebut ada orang-orang yang bertasbih, salat, berzikir kepada Allah. Siapa orang tersebut? Allah katakan rijalun la tulhihim tijarah. Orang-orang yang tidak terlalaikan dengan perdagangan, dengan transaksi. Ternyata mereka berdagang, ternyata mereka bertransaksi, ternyata mereka jual beli. Artinya mereka beraktivitas sebagaimana para sahabat, bukan dongkrak di masjid terus, mereka beraktivitas. Tapi ketika datang waktu beribadah, mereka pada ke masjid. Hati mereka, jantung mereka, hati mereka terpikat di masjid. Ini kondisi yang tidak bisa dibuat-buat. Rindu ingin ke masjid. Bukan sebaliknya ketika sedang beraktivitas, azan. Waduh, azan lagi. Seakan-akan azan mengganggu apa? Aktivitas. Melangkahkan kaki, mungkin ke masjid, tapi melangkahkan kaki dengan malas, dengan berat. Ini kalau bukan wajib, mungkin saya nggak ke masjid. Sebenarnya kamu berpendapat kalau jemaah wajib. Jumhur mengatakan sunnah. Sebenarnya mengatakan hukumnya apa? Wajib. Sehingga ketika dia melangkahkan kaki ke masjid, merasa berat. Beda dengan orang yang ketika ke masjid berseri-seri, rindu ingin ke masjid, rindu ingin pengajian di masjid, rindu ingin sholat jamaah di masjid, rindu ingin kumpul di masjid. Kalau bukan karena kegiatan dunia yang harus dia laksanakan, tentu dia ingin di masjid terus. Orang seperti ini juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dibuat-buat. Ini adalah hati yang sesungguhnya yang rindu ingin ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima lebih hebat lagi. Seorang yang dirayu oleh wanita cantik, cantik jelita dan kaya raya. Saya rasa para hadirin tidak pernah mengalami ini. Biasanya mengalami itu tampan, ganteng, gagah, baru dirayu perempuan cantik dan kaya raya. Tapi kalau wajah biasa-biasa saja mungkin tidak ada yang ngerayu. Yang ngerayu mungkin wajah biasa-biasa juga. Atau cantik tapi enggak kaya, atau kaya tapi enggak cantik. Tapi kalau ada wanita cantik, kaya raya, inilah cita-cita para lelaki. Punya dapat perempuan, sudah cantik terus apa? Kaya. Pingin enggak? Sudah terlambat. Cantik kaya raya. Ternyata wanita idaman seperti ini yang ngerayu dia luar biasa.
Harusnya wanita idaman seperti ini dikejar-kejar, dicari. Ini malah wanita yang seperti ini malah WhatsApp dia. Kaifa haluk? Menawarkan diri, menggoda, merayu dengan kata-kata yang indah. Entah sang lelaki beristri atau masih bujangan, datang rayuan tersebut. Subhanallah. Ini idaman, wanita idaman menawarkan dirinya. Tapi dia takut, dia berkata, ini akhafullah. Bahkan dia nasihati perempuan tersebut. Saya takut kepada Allah. Dia tidak bilang, jangan sekarang, nanti ya. Dia tidak simpan fotonya. Oleh simpan foto, potensi dia bermaksiat. Simpan foto perempuan tersebut. Nanti kalau di kemudian istri dia merojaah perempuan tersebut. Tidak, dia tutup ini akhafullah. Dia blokir ini akhafullah. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini laki-laki luar biasa. Laki-laki luar biasa. Selamat dari fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Zaman ini lelaki gugur imannya, jatuh gara-gara wanita yang biasa-biasa saja. Bahkan wanita tersebut lebih cantik istrinya daripada wanita tersebut. Tapi dia jatuh gara-gara kerlingan wanita yang istrinya lebih cantik daripada wanita tersebut. Dimatai kalau yang menggoda lebih cantik dari istri, lebih kaya daripada istri, lebih menggoda, lebih punya harta, lebih banyak. Sudah. Oleh karena lelaki hebat, maka dia berhak untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan naungan pada hari kiamat kelak. Yang berikutnya juga hebat. Rajulun tasaddaqa biyamini, seorang berinfak dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan. Sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Berarti dia ikhlas. Kalau kebanyakan manusia senang kalau amal solehnya diketahui oleh orang lain, dia berbeda. Dia senang kalau amal solehnya tidak diketahui oleh orang lain. Dan dia berusaha menyembunyikan amal solehnya tersebut. Dia bahagia kalau amal solehnya orang lain tidak tahu. Dia ini tidak wajar, tidak sebagaimana kebanyakan manusia yang suka kalau amal solehnya diketahui oleh orang lain. Maka pencitraan, dia cerita sana sini, dia cerita tentang dirinya, dia cerita tentang sedekahnya, dia cerita tentang baktinya kepada orang tua, dia share semua amal soleh yang dilakukan. Supaya derajat dia naik, supaya disanjung oleh orang. Kebanyakan manusia seperti itu. Dia tidak. Justru dia berusaha payah supaya amal dia tidak ketahuan. Makanya Nabi memberi gambaran tentang tangan kanan, tangan kiri. Susah loh. Karena tangan kanan kiri ini selalu bersamaan. Di mana tangan kanan ada, tangan kiri ada. Di mana tangan kanan buat kegiatan, tangan kiri juga mengetahuinya. Semua kegiatan tangan kanan diketahui oleh tangan apa? Kiri. Nah, untuk menyembunyikan tangan kanan dari tangan kiri susah, nggak gampang. Kita sembunyikan ini tangan kiri tahu. Mau sembunyikan kemana? Gini tangan kiri juga tahu. Artinya ini gambaran luar biasa. Dia menyembunyikan amal solehnya dengan serapi mungkin dia sembunyikan sampai teman dekatnya tangan kiri tidak tahu. Dan demikian kalau kita baca bagaimana para salaf amal soleh, mereka berusaha menyembunyikan amal soleh mereka. Justru dia bahagia ketika tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena seorang melatih diri untuk mencapai derajat ini. Ini orang hebat, maka berhak dimuliakan dengan diberi naungan oleh Allah dengan naungan spesial pada hari kiamat. Yang kedua juga demikian. Seorang yang takut kepada Allah menangis ketika bersendirian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ainani lam tamassumahuman nar." Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka. Di antaranya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan dia ketika menangis sendirian, rajulun dzakarallaha khaliyan. Dia mengingat Allah, mengingat keagungan Allah, mengingat dosa-dosanya, dia menangis tatkala sendirian, bukan di depan banyak orang. Karena ria, karena menangis itu ibadah, terkadang ikhlas, terkadang ria. Ada orang menangis ria. Bukan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang bersandiwara seakan-akan menangis padahal tidak menangis. Ambil tisu lah, padahal enggak air matanya, mungkin tisunya ditusukkan ke matanya biar apa? Nangis. Bahkan sebagian orang bikin majelis nangis, dia bawa tim. Ini benar, saya tidak cerita main-main. Benar. Bikin majelis supaya nangis, dia kirim satu orang sana, satu orang sana, satu orang sana. Kemudian mulai bikin tangis. Buat suasana supaya orang menangis. Bukan ini tangisan yang dimaksud. Tangisan yang dimaksud kau sendiri di kamar, kau nangis. Bukan setelah itu kau cerita sama orang, saya nangis tadi malam. Cerita. Kenapa nangis? Diomelin istri. Nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Ini orang hebat. Ini semua orang hebat, tapi yang paling hebat orang yang pertama. Imamun adil. Imam yang apa? Adil. Ini yang paling hebat. Dan kata Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala,
Imamun adil, tentang imam yang adil, afdhalul mujahidina fi zamani. Dia mujahid terbaik di zamannya. Bagaimana dia dengan jabatannya, dia kalau mau korupsi mudah bagi dia. Dia kalau mau berbuat lalim sewenang-wenang mudah bagi dia, kekuasaan di tangan dia. Tapi tidak, dia takut. Maka dia bersungguh-sungguh untuk bisa buat undang-undang dan peraturan-peraturan yang manfaatnya buat masyarakat. Maka dia mujahid terbaik di zamannya. Mujahid terbaik di zamannya. Itu bayangkan kalau ada seorang misalnya, nggak usah jauh-jauh, lurah aja yang baik. Dia bikin peraturan-peraturan menyenangkan masyarakat. Dia berkhidmat untuk masyarakat. Dan dia makan hak apa yang dia dapatkan. Berikan masyarakat. Berapa banyak anggota. Satu lurah berapa orang satu lurah? Kira-kira berapa manusia ini? Ada Pak Lurah di sini. Kalau satu RT berapa kepala keluarga? Berapa? 40-an ya. Kalau satu RW, kalau satu lurah kira-kira berapa? Kira-kira berapa kakak? Hah? 500 ada? Taruh 500 kakak. 500 kakak dengan anak istrinya sudah 1.000 orang lebih. 1.000 orang saja kalau dapat keadilan dari aturan dibuat orang tersebut, maka manfaatnya luar biasa. Apalagi kalau kemudian bupati, apalagi kalau kemudian gubernur, apalagi kalau kepala negara. Maka ini orang terbaik. Maka siapa yang diberi kesempatan oleh Allah untuk menjadi pejabat, berusaha menjadi orang terbaik di sisi Allah dengan berkhidmat kepada masyarakat semaksimal mungkin. Membuat aturan-aturan yang bermanfaat bagi masyarakat, yang menyenangkan masyarakat. Tentu dengan usaha semaksimal mungkin. Dan meraih dan berharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala, bukan pujian dari masyarakat. Siapa yang bisa demikian maka dia menjadi manusia yang terbaik. Makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang 7 golongan tersebut, yang pertama Rasul sebut adalah imam yang karena dia yang terbaik. Subhanallah. Sebaliknya, manusia terburuk adalah orang yang paling bikin masalah terhadap masyarakat. Kalau yang paling beri manfaat kepada masyarakat, manusia yang terbaik, maka manusia yang paling menyusahkan masyarakat adalah manusia terburuk. Jangankan membuat susah masyarakat dengan perbuatan, bahkan dengan perkataan, bikin masyarakat resah dengan perkataannya, dia sudah menjadi manusia terburuk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna syarran nasi manzilatan yaumal qiyamati indallah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih." Dalam Sahih Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah pada hari kiamat kelak adalah orang yang ditinggalkan masyarakat gara-gara takut dengan lisannya. Dia baru menyakiti masyarakat dengan lisannya. Itu saja sudah membuat dia menjadi terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak datang orang senang, alhamdulillah dia enggak datang. Karena kalau datang bikin masalah. Ditunggu-tunggu ketidakhadirannya, ditunggu-tunggu. Kalau dia lihat dari grup orang bahagia. Lihat dari grup alhamdulillah sudah live. Kalau enggak live bikin masalah terus. Dan banyak orang seperti ini yang bikin masalah. Troublemaker kepada masyarakat. Dia merasa diri yang paling baik. Selalu mendengar orang nggak ngerti, orang nggak ngerti. Dia tidak pernah berkaca tentang dirinya. Dimanapun dia berada, bikin masalah. Dia menyatakan yang salah orang sekitarnya, padahal dia yang bermasalah. Tidak bisa memahami masyarakat, dia ingin semua masyarakat paham tentang dirinya. Ini baru mengganggu orang dengan lisannya. Bagaimana kalau mengganggu orang dengan mengganggu hartanya, mengganggu fisiknya, mengerikan. Makanya Rasulullah mengingatkan tentang para pejabat yang kurang ajar, yang koruptor. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inna rijalan yatakhawaduna fi malillahi bighairil haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya sebagian orang mengolah harta Allah, baitul mal, yaitu harta rakyat, dengan pengolahan yang tidak benar, bagi mereka neraka pada hari kiamat kelak. Ancaman luar biasa. Sebagian pejabat, dia adalah petugas rakyat. Kemudian dia menggunakan uang rakyat. Setelah uang rakyat diambil dengan paksa, kemudian dia gunakan tidak pada tempatnya, maka bagi dia neraka. Di antaranya para koruptor. Ambil harta rakyat, kemudian untuk kebahagiaan dirinya, untuk anaknya, istrinya, keluarganya, rakyat menjadi susah. Ini orang paling tersiksa pada hari ini.
karena telah merenggut kebahagiaan banyak orang untuk pribadi. Ini orang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah bicara korupsi besar-besar. Bahkan contoh ada proyek bikin jalan. Aspalnya harusnya sekian tebalnya, dikurangi ketebalannya. Harusnya aspal tersebut mungkin 6 bulan kuat, ternyata baru 1 bulan sudah rusak. Mulai banyak bolongan-bolongan. Mulailah mobil lewat situ jeglek, jeglek sehari bisa lewat 1.000 mobil. Setiap mobil jeglek dosa, 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 dosa. Jadi jeglek kok dosa, jeglek dosa, dosa jariah. Ngeri. Ini baru kita bicara aspal. Belum korupsi yang mengerikan. Karena orang sudah kalau korupsi dia rasa malu udah hilang. Rasa malu sudah hilang. Ya korupsi lagi. Dan dia santai aja. Kadang ditangkap pun ketawa ketip santai aja. Rasa malu sudah hilang. Waliyahzubillah. Maka orang yang diberi kesempatan jadi pejabat bertakwa kepada Allah, hati-hati. Anda sedang mengurus harta rakyat, jangan ada korupsi. Kalau kita zalimi satu orang pada hari kiamat kelak kita berhadapan dengan dia satu orang. Tapi kalau kita korupsi harta rakyat, nanti hari kiamat kita berhadapan dengan jutaan orang, hati-hati. Semuanya menuntut. Anda tidak membayangkan dosa yang besar yang Anda lakukan. Kenikmatan cuma sedikit. Dan kebanyakan koruptor bukan orang miskin, udah kaya. Mau dicari lagi. Mobil sudah punya, rumah sudah mewah, istri sudah ada, anak sudah ada. Sudah jalan-jalan ke luar negeri, kemana terus mau ngapain lagi? Mau korupsi lagi, tidak pernah puas. Kenikmatan sementara, kemudian penderitaan yang berkepanjangan. Mengerikan. Maka kalau jadi pejabat, jadilah manusia terbaik. Kesempatan saya mencari pahala. Saya berharap para pejabat demikian. Cari pahala ini, mumpung jadi pejabat. Bikin aturan yang buat masyarakat bermanfaat bagi mereka. Mereka suka, yang penting saya cari yang bermanfaat bagi mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala. Jadilah manusia terbaik. Tapi kalau ingin nyenang-nyenangkan diri, jadi manusia terburuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ini menjadi manusia terbaik. Rasulullah SAW pernah ibaratkan namanya manusia berkah. Di mana-mana dia bermanfaat. Manusia sebenarnya namanya manusia berkah. Makanya Rasulullah SAW pernah bikin teka-teki kepada para sahabat. Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil mu'min. Sungguhnya di antara pohon-pohon ada yang keberkahannya seperti keberkahan seorang mukmin. Haditsuni ma huwa. Kabarkanlah kepada aku pohon apakah itu. Rasulullah kasih teka-teki. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma perawi hadis, "Fa dhahaba an-nasu ila syajaril bawadi." Orang-orang mulai mikir pohon ini, pohon anu, pohon ini. Ternyata pohon tersebut yang dimaksud adalah korma. Pohon korma. Kenapa Rasulullah SAW menamakan pohon korma seperti seorang mukmin? Karena pohon korma itu seluruh bagiannya bermanfaat. Dari paling atas sampai akarnya semua bermanfaat. Itu pohon korma. Ya, daunnya bermanfaat, pelepahnya bermanfaat, batangnya bermanfaat, buahnya bermanfaat, serabutnya bermanfaat, semua bermanfaat. Bahkan bijinya bermanfaat, dimakan oleh onta dan hewan semisal. Tidak ada satupun bagian daripada korma yang terbuang. Itulah korma, memberi manfaat kepada orang lain. Nah, seorang mukmin harusnya demikian. Dimanapun dia berada, dia beri manfaat. Ini orang lelaki berkah. Dia di rumah, dia beri manfaat kepada anak istrinya. Anak istrinya merasa bahagia dengan kehadirannya. Harus begitu. Dia di tetangga, dia tidak bikin masalah sama tetangga. Tetangga senang, ada tetangga baru. Seorang tinggal situ, tetangga semua senang. Kenapa? Dia menyenangkan. Dia sapa, dia ramah, dia kirim macam-macam. Menyenangkan. Dia di ruang pekerjaannya, dia menyenangkan. Pandai berinteraksi, menghormati yang lain, membantu yang lain, dan seterusnya. Dia di keluarga besarnya, dia menyambung silaturahmi. Semua orang senang sama dia. Karena dia adalah lelaki yang penuh berkah. Dia adalah wanita yang penuh dengan berkah. Makanya, Nabi Isa alaihissalam, ketika menjelaskan tentang sifat dirinya, dia adalah hamba Allah. Dia mengatakan, Inni Abdullah. Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil sudah bisa berbicara. Dan pembicaraan pertama yang dia ucapkan, dia mengatakan, Inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah telah memberikan aku Injil dan Allah menjadikan aku seorang nabi. Kemudian kata dia, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kenapa Nabi Isa disebut orang yang berkah dimanapun dia berada? Dua tafsiran. Tafsiran pertama, dia
Kana mu'alliman lil khair. Nabi Isa dimanapun dia berada suka mengajarkan kebaikan. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Isa disebutkan qadda'an li hawaijin nas. Dia suka membantu kebutuhan orang lain. Sehingga dikatakan dia berkah. Maka siapa yang paling bermanfaat bagi orang lain? Entah mengajarkan kebaikan, entah membantu kebutuhan orang lain, maka dia adalah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita pikir akhirat kita. Kalau kita ada kelebihan harta kita bantu, ada kelebihan tenaga kita bantu, ada ide baik sampaikan. Jangan pelit, sudah pelit harta, pelit ide, pelit tenaga, mau jadi apa? Ya, sebagian kita Masya Allah harta sudah berlimpah ruah. Apalagi mau dicari? Istri udah punya, anak udah punya, rumah udah punya, mobil udah punya, usaha udah jalan. Terus ngapain? Ya sudah, harta kita gunakan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi ini poin kedua, semakin seorang bermanfaat bagi orang lain, maka semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang bisa meraih keterbaikan dengan potensi yang dia miliki. Dokter, bagaimana dia menjadi dokter paling bermanfaat bagi orang lain. Dia insinyur, bagaimana bisa bermanfaat bagi orang lain. Dia ustadz, bagaimana paling bermanfaat bagi orang lain. Dia seorang penulis, bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Dia YouTuber, bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Dia pejabat, bagaimana paling bermanfaat bagi orang lain. Dia seorang anak, bagaimana. Dia tetangga, dia pikirkan terus. Karena waktu terus berjalan, umur semakin berkurang, kemampuan semakin berkurang. Maka semakin berbuat baik kepada orang lain, maka semakin bermanfaat bagi orang lain, semakin terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya. Masih ada waktu. Yang berikutnya, bagaimana bisa menjadi terbaik di sisi Allah, ini khusus bagi para suami. Ternyata untuk menjadi terbaik tidak usah jauh-jauh. Di rumah seorang bisa menjadi yang terbaik. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Saya ulangi, kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya dan aku adalah suami yang terbaik. Ini dalil bahwasanya untuk meraih keterbaikkan di sisi Allah, tidak usah jauh-jauh, Anda menjadi suami yang terbaik di rumah, maka Anda telah meraih keterbaikkan. Kenapa Nabi mengkaitkan keterbaikkan dengan akhlak seorang suami terhadap istri? Ini dibahas oleh para ulama. Kenapa Nabi tidak mengatakan yang terbaik adalah begini-begini, tapi yang terbaik bagi istrinya? Ada dua sebab disebut oleh para ulama. Yang pertama, karena akhlak sejati seseorang ketahuan kalau dia di rumah. Akhlak sejati seorang ketahuan kalau di rumah. Kalau dia di luar rumah, dia bisa bersandiwara. Dia ketemu dengan temannya, dia bisa ramah, bisa bantu-bantu, bisa seperti pelayan. Dia bisa bersandiwara karena ketemu dengan temannya cuma sebentar, paling 1 jam paling lama, setengah jam. Sehingga dia bisa sopan, dia bisa ramah, dia bisa berkata-kata bertutur kata yang bagus. Ya, cuma ketemu sebentar. Istri puluhan tahun. Kalau akhlak buruk pasti kebongkar. Tidak mungkin dia main drama selama 20 tahun. Maka kalau berakhlak baik kepada istri, itu akhlak sejatinya. Ini sebab yang pertama. Yang kedua, karena kalau kita di luar dengan orang, biasanya kalau kita ketemu yang kita interaksi dengan orang tersebut adalah selevel dengan kita, mungkin teman kerja atau bahkan lebih tinggi dari kita atau di bawah kita sedikit, sehingga kita tidak bisa macam-macam sama dia. Kita tidak seenaknya menzalimi dia, kita tidak seenaknya menyinyir dia, kita tidak seenaknya berbuat kasar kepadanya. Tapi kalau istri di rumah, kalau kita mau gampar, mudah, membuat lemah di rumah sendiri antara kita dengan dia. Nah, kalau ada seorang suami ternyata dia berakhlak mulia pada suaminya, pada istrinya, kini suami yang terbaik. Itu dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau saya baca tentang bagaimana hadis-hadis Nabi SAW terhadap istrinya, Nabi tidak memposisikan dirinya sebagai seorang ustadz dan kiai. Dia memposisikan diri sebagai suami. Terkadang istrinya marah, terkadang istrinya cemburu, terkadang Nabi memposisikan diri seperti apa seorang suami. Dia tidak bilang, saya ini Nabi. Enggak. Saya ini kiai. Padahal beliau super kiai kalau kita bilang, super ustaz, paling top. Padahal beliau posisikan diri sebagai apa? Seorang suami. Bagaimana akhlak Nabi SAW yang luar biasa.
sudah kita bahas dalam banyak pengajian, akhlak Nabi terhadap istri-istri. Tapi intinya, mau jadi yang terbaik, maka terbaiklah bagi istri. Oleh karenanya bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai istri kita ditanya oleh orang, "Bu, bagaimana suami ibu?" Dia bilang, "Suami saya top." Nah, insyaallah bapak-bapak lelaki terbaik di sisi Allah. Suami bagaimana? Masya Allah suami saya. Luar biasa. Baik, luar biasa. Saya nggak bisa ceritakan. Nanti kalian hasad. Pokoknya sukses. Seperti dalam hadis Ummu Zara ketika seorang wanita menceritakan istrinya, dia mengatakan, "Sauji Malik." Suamiku namanya Malik. "Wa ma adraka Malik?" Tahukah kalian siapa si Malik suamiku? "Malikun khairun min dzalik." Suamiku Malik lebih baik daripada yang kalian persangkakan. Suami saya top, lebih baik daripada yang kalian apa? Persangkakan. Oleh karenanya kita dapati bagaimana para sahabat dahulu mereka sangat cinta kepada suami mereka. Bahkan di antara mereka suaminya meninggal, dia masih muda tidak mau nikah lagi. Tidak mau nikah lagi. Sebagian mereka tidak mau nikah lagi. Contoh seperti siapa? Seperti Ummu Darda. Ummu Darda ketika Abu Darda meninggal dunia. Kemudian dia dilamar oleh Muawiyah. Ummu Darda kemudian dia menjanda ketika misalnya muda. Itu 20, 30, pokoknya masih muda. Datanglah orang yang melamarnya. Siapa? Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang ketika itu cuma dua kemungkinan. Kalau bukan khalifah kaum muslimin, kalau enggak dia gubernur negeri Syam. Dan Abu Darda meninggal di Syam. Ummu Darda di Syam. Datanglah Muawiyah, Quraisy, gubernur, ngelamar Ummu Darda. Tapi apa kata Ummu Darda? Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, atau suamiku punya Nabi SAW bersabda, "Al-mar'atu li akhiri azwajiha." Wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Wala uridu li abi la ila. Saya tidak mau cari ganti bagi suamiku Abu Darda. Mau Muawiyah, mau gubernur enggak. Kenapa? Saking cintanya kepada siapa? Abu Darda. Dan usia jarak mereka jauh. Mungkin bisa jarak 30 tahun, 40 tahun antara dia dan suami. Kenapa? Karena dia sangat sayang kepada siapa? Kepada suaminya. Lihatlah ya, Nailah bintul Farafisah, istrinya Utsman bin Affan. Jaraknya juga beda, umurnya jauh. Utsman dibunuh di hadapan dia oleh orang-orang yang berontak, bunuh sedang baca Quran. Setelah itu dia dilamar oleh orang-orang. Dia tidak. Karena saking cintanya kepada Utsman. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan giginya sangat indah kalau dia tersenyum. Maka dia patahin giginya supaya enggak ada yang bicara lagi tentang apa? Giginya. Supaya cintanya bulat terhadap Utsman bin Affan. Luar biasa. Makanya Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika suaminya meninggal Abu Salamah, maka dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." Doa tersebut dua penggalan kalimat. Penggalan pertama, "Allahumma ajurni fi musibati." Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini. Penggalan kedua, "Wa akhlif li khairan minha." Gantikan aku dengan yang lebih baik. Ketika dia baca penggalan pertama, dia baca dengan mudah. Ya Allah, berilah aku pahala atas musibahku. Ketika dia membaca penggalan kedua, dia tertahan, dia terdiam. Ketika dia ingin baca, ya Allah gantikan aku lebih baik, dia bergumam dalam hatinya. Man khairun min Abi Salamah. Siapa yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah. Sehingga dia tidak langsung ucapkan. Dia mikir akhirnya dia harus ucapkan. Siapa yang, ya Allah berikan aku ganti lebih baik. Dan ternyata Allah berikan ganti yang lebih baik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya dia dilamar oleh Nabi SAW. Bahkan ketika dia dilamar oleh Nabi, dia masih mengajukan udzur-udzur supaya Nabi tidak menikahinya. Mungkin dia merasa tidak pede atau masih berpikir tentang suaminya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya sudah tua." Pertama, yang kedua anak saya banyak, anak yatim. Anak-anaknya Abu Salamah, yatim-yatim banyak. Yang ketiga, saya wanita pencemburu. Nanti kalau saya masuk dalam rumah tangga Anda, saya cemburu repot. Kata Nabi, "No problem, tidak ada masalah. Saya juga tua. Kamu tua, saya juga apa? Tua. Anak-anakmu nanti saya urus. Kamu pencemburu, saya tinggal berdoa kepada Allah agar pencemburumu dihilangkan." Akhirnya menikah. Dan benar Nabi lebih baik daripada Abu Salamah. Tetapi yang jadi perhatian kita, dia berkata dalam hatinya, siapa yang lebih baik daripada suami? Saya ingin kita ini bisa seperti itu kepada istri kita. Sehingga istri kita bilang, siapa yang lebih baik daripada
suamiku. Bisa tidak Bapak-bapak? Bisa nggak? Susah ya. Bisa kan? Bisa. Ini dalil bahwasanya kita harus punya waktu, konsentrasi, perjuangan untuk menjadi suami yang terbaik. Agar kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya besar loh. Menjadi suami terbaik bagi istri. Nah, untuk bisa menjadi suami terbaik, maka sabar. Sabar. Kalau orang lain bisa kita maafkan, istri lebih utama kita maafkan. Kalau orang lain bisa kita traktir, istri lebih utama untuk kita traktir. Kalau orang lain kita bisa kasih waktu untuk ngobrol, istri lebih utama untuk kita kasih waktu ngobrol. Perhatikan. Kenapa? Pahalanya besar. Ketika istri merasa suami saya adalah terbaik, kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini barometer enggak kamu? Maka ini dalil bahwasanya menjadi terbaik tidak usah jauh-jauh ke sana kemari. Jangan sibuk ngurusin anak yatim, istri tidak diurus. Jangan sibuk ngurusin janda, istri tidak diurus. Urus istri. Urus istri. Bikin dia nyaman. Berusaha semaksimal mungkin menjadi suami yang terbaik. Kapan kita menjadi terbaik? Allah tahu kita suami terbaik. Maka kita menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini butuh perjuangan. Masih kita tahu istri kita punya kekurangan. Rasulullah SAW sudah ingatkan, kata Rasulullah SAW, Innal mar'ata khuliqat min dhila. Sungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna awaja syai'in fi dhila a'lahu, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk yang paling bagian atas. Kata para ulama itu lisannya. Wanita itu lisannya bengkok. Kalau ngomong kadang salah, kadang menyakitkan hati suami, kadang lupa dengan kebaikan suami, tidak pandai bersyukur, ya, dan macam-macamnya. Tapi kita disuruh sabar. Karena memang begitulah tabiat wanita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Hendaknya kalian saling mengingatkan untuk berbuat baik kepada istri. Nah, ini saya sedang menjalankan di tersebut. Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Saling mengingatkan. Saya ingatkan kalian, kalian ingatkan saya, kalian saling mengingatkan antara kalian. Gimana istri? Sabar-sabar sama istri. Itu perintah Nabi. Di antara tafsiran istausu bin nisa'i khairan, yaitu salinglah kalian berwasiat untuk berbuat baik kepada istri. Kalau ada seorang kawan ngeluh, istri saya gini, sabar. Mana begitu? Kalau nggak gitu bukan perempuan. Sabar. Udah kamu belikan hadiah, kamu maafin aja lah. Udah aja ngobrol aja jalan-jalan aja lah. Kita jangan bilang udah ganti aja, cerai aja. Mesti banyak bidadari di daratan dan di lautan. Enggak, itu enggak benar. Kita disuruh untuk saling mewasiatkan agar bersabar dengan apa? Istri. Karena jika seorang lelaki menjadi terbaik bagi istrinya, dia menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu ganjaran yang luar biasa. Maka ikhwan sekalian, Bapak-bapak, tidak ada kata terlambat. Kita berjuang. Jadi suami yang terbaik. Ya terserah. Kalaupun istri tidak mengakui kita, yang penting Allah tahu. Yang penting Allah tahu. Mungkin istri bilang, Mas cuma segini, diomelin. Tiap hari diomelin. Sampai ada ikhwan bilang, saya diomelin sehari sampai 4-5 kali diomelin sama istri. Sampai saya bilang sama istri saya, sayang kamu nggak capek ngomelin saya. Ngomel terus. Sampai ada yang bertanya, apakah semua wanita di dunia seperti itu? Enggak, jawabannya tidak. Ada yang tidak suka ngomel. Apalagi kalau bisu. Tapi kalau diomelin ya wajar, perempuan. Itulah kadratnya sebagai apa? Wanita. Oleh karenanya, tugas kita mengingatkan saudara-saudara kita, udahlah, sabar. Perempuan juga harus dakwahi, kamu sabar, mau nasihati. Dan kita motivasi dia untuk kemudian bisa, kemudian enggak. Karena kita ingin teman kita tersebut menjadi suami yang terbaik. Suami terbaik, dia sabar dengan istrinya. Dia tegar dalam menghadapi istrinya. Dia kuat dalam mendidik istrinya. Dan dia rela berkorban untuk apa? Istri.